Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Devita Sari. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Tonton sampai habis ya. Langsung saja kita membahas unsur intrinsik di dalam puisi. Unsur intrinsik dalam puisi terbagi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama kita membahas unsur batin. Unsur batin adalah unsur yang tidak terlihat di dalam puisi. Unsur batin ini terdiri atas 4 unsur, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi dan menjadi penentu diksi. Tema juga bisa ditemukan di setiap bait puisi. Selanjutnya, rasa. Rasa adalah ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Lalu nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca. Biasanya ia bisa bersifat tersurat ataupun tersirat. Nah, unsur kedua di dalam unsur intrinsik puisi yaitu unsur fisik. Di dalam unsur fisik ini terdapat A. Topik adalah sebuah cakupan dari bagian tema. Topik bisa bersifat satu atau lebih berdasarkan tema yang ada. Yang B. Larik atau baris, di mana cenderung memiliki 4-5 kata. Biasanya memiliki pola yang disebut pola larik. Yang C. Bait, tidak jauh berbeda. Bait juga memiliki 4 atau 5 baris. Selanjutnya, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. E. Ritim atau irama. Ritim atau irama ini adalah gaya pembacaan puisi yang bersifat naik turun saat puisi dilantunkan. Setiap puisi memiliki ritim yang berbeda. Ritim hanya dijumpai pada puisi berpola. F. Keisura atau belahan. Keisura atau belahan merupakan belahan pada penggalan kata di setiap kata. Keisura juga dijumpai pada puisi yang memiliki pola dan irama. Lalu G. Diksi. Diksi dapat diketahui melalui sinonim kata yang ada. Diksi lebih baik digunakan untuk makna yang bersifat konotasi. Selanjutnya H. Kata konkret. Kata konkret ini adalah proses dari diksi. Kata konkret memiliki makna yang jelas. Lalu I. Citra atau gaya. Dan J. Gaya bahasa. Terakhir, tipografi. Tipografi muncul saat ada puisi mantra. Tipografi harus memiliki makna, di mana ia memiliki pandangan bagaimana bentuk suatu puisi agar indah dan memberikan amanat secara visual. Nah, selanjutnya kita membahas unsur intrinsik di dalam prosa fiksi. Unsur intrinsik di dalam prosa fiksi diantaranya 1. Tema. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Selain tokoh, penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Penokohan merupakan penentuan watak dan karakter dari tokoh tersebut. Yang ketiga, alur. Alur yaitu jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian atau ending. Alur ada 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang keempat, latar. Latar mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat kejadiannya cerita. Lalu yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang ialah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Selanjutnya,
6. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Nah, yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat biasanya bersifat tersurat ataupun tersirat. Ayo kita ulik perbedaan unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Jadi, perbedaan unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi sebagai berikut. Yang pertama, di dalam unsur intrinsik puisi terdapat lirik, bait, sajak, diksi, dan konotasi. Sedangkan di dalam unsur intrinsik prosa fiksi tidak ada. Lalu yang kedua, di dalam unsur intrinsik prosa fiksi terdapat tokoh atau penokohan, latar, alur, sudut pandang, sedangkan dalam unsur intrinsik puisi tidak ada. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!